Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Baik, adik-adik siswa dan siswi kelas 3, kita berjumpa kembali ya di hari Rabu ini. Ya, bagaimana kabarnya kalian pada hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pelajaran fikih ibadah. Silakan kalian siapkan bukunya. Dan kalian semoga masih tetap semangat ya, walaupun kalian hari ini sedang berpuasa. Ya, kalian tetap semangat di dalam menuntut ilmu. Ya, walaupun sedang sedang berpuasa. Ya, semoga ya kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan ya, ibadah kalian diterima oleh Allah ya, puasa kalian diterima ya, amal ibadah kita semua ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian juga ketika belajar ya, semoga kalian dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu. Silahkan kalian siapkan bukunya. Kita akan masuk ke pelajaran yang ke-8 tentang apa? Tentang toharoh bagi orang sakit. Ya, kalian mungkin masih asing atau ada yang udah tahu ya apa itu toharoh. Ya, sebelumnya kita belajar tentang apa? Tentang tata cara sholat Jumat. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang sholat Jumat. Nah, sekarang yang akan kita bahas yaitu tentang toharoh bagi orang yang sakit. Ya, kita akan mengetahui. Jadi setelah pelajaran ini ya, insya Allah kalian dapat yang menyebutkan ya cara toharoh bagi orang yang sakit ya, dan menunjukkan tentang dalil-dalilnya. Nah, coba kalian perhatikan di halaman 119 ya, di situ ada cerita ya, singkat sedikit ya, kita bacakan. Bapak akan bacakan, kalian dengarkan, perhatikan ya sedikit cerita tentang ya ini. Sejak semalam Ihsan merasakan apa? Kurang enak badan. Ya, jadi seseorang bernama Ihsan sedang merasakan kurang enak badan. Ya, badannya menggigil karena demam. Ya, ketika azan subuh berkumandang, ya ibunya pun membangunkannya untuk melaksanakan sholat subuh. Ya, Ihsan bangun. Nah, kata ibu, ya sudah waktunya untuk sholat subuh. Kemudian si Ihsannya bilang, "Bu, Ihsan masih demam." Jawab Ihsan dengan suara pelan. Ihsan belum mampu berwudu. Ya. Kemudian ibunya menjawab, "Oh, tidak mengapa, Nak." Balas ibu, "Kalau masih demam, Ihsan boleh bertayamum. Yang penting ya, salat tidak boleh ditinggalkan." Ya, jadi ini kita akan mengetahui bagaimana toharoh. Ya, jadi toharoh artinya apa tadi? Bersuci. Ya, kita akan mengetahui di sini ya pengertian tentang toharoh. Ya, jadi toharoh artinya apa? Bersuci. Jadi sebelum kita melaksanakan sholat fardu 5 waktu ya adik-adik siswa, maka kita harus bersuci terlebih dahulu. Ya, karena itu termasuk dari syarat sahnya sholat. Ya, sudah kita pelajari syarat sahnya sholat, yaitu diantaranya ada berwudu. Ya, berwudu itu kita bersuci. Ya, itu maksudnya toharoh ya, bersuci. Ya, karena salat ya, dan perhatikan ya, salat merupakan rukun Islam yang keberapa? Yang kedua ya. Ia tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Ya, walaupun kita sakit ya, perhatikan adik-adik ya. Jika kalian sakit ya, tetap ya kalian tidak boleh meninggalkan sholat, harus tetap dilaksanakan ya. Bahkan ini ya, ketika sedang sakit pun kita tidak boleh meninggalkan sholat, apalagi ketika sedang sehat ya. Jadi
Ya, toharoh tadi artinya bersuci. Dan salat wajib ya yang kita kerjakan setiap hari dari subuh, zuhur, maghrib, asar dan isya ya 5 waktu, salat 5 waktu, maka ya diawali dengan toharoh, dengan bersuci ya, baik itu berwudu maupun mandi ya. Nah, namun ada kondisi tertentu yang menyebabkan seseorang tidak bisa berwudu atau mandi, seperti tadi dicerita Ihsan. Dia sangat demam, menggigil, tidak bisa berwudu. Lalu bagaimana? Ya. Apanya? Bersucinya ya, tidak bisa terkena air ya karena sedang demam tinggi, tidak kuat menyentuh air. Nah, bagaimana dia ingin mengerjakan sholat, sedangkan sholat dia harus bersuci terlebih dahulu ya. Syarat sahnya sholat harus berwudu. Nah, bagaimana? Ya, sebagaimana contohnya ini ya. Tadi contoh yang tadi ya, orang yang sedang sakit dan tidak mungkin menyentuh air ya, bagi orang tersebut Allah sudah memberikan petunjuk mengenai cara bersuci, yakni dengan tayamum, menggunakan debu yang suci ya, dengan debu ya. Kita caranya bagaimana ya, kalian tinggal tempelkan telapak tangan kalian ya, dua-duanya ke benda yang di muka bumi ada debunya, kita tempelkan, kemudian kita usapkan sampai mana? Usapkan sampai Ingat ya, perhatikan tayamum berbeda caranya dengan berwudu ya. Ketika berwudu kita semua basuh ya, dari wajah, tangan ya, mengusap kepala dan telinga ya, mencuci kaki. Tetapi ketika tayamum itu tidak semua ya kita lakukan caranya sama dengan tidak sama caranya dengan cara berwudu ya. Perhatikan ya, jadi ketika tayamum kalian cukup kedua telapak tangan kalian ditempelkan ke debu yang ada debunya, itu baik itu di dinding atau di kaca, kalian tempelkan kedua telapak tangan kalian, kemudian kalian usapkan kemana? Ke muka kalian ya, ke wajah kalian, kemudian diusapkan kembali kemana? Ke pergelangan tangan kalian ya. Itu ya cara tayamumnya. Terkait hal ini ya Allah Ta'ala berfirman ya, terkait tentang ya, mengganti wudu dengan tayamum ketika sedang sakit ya, tidak bisa menyentuh air ya karena sakitnya demam tinggi ya. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Bisa kalian buka di halaman 120 atau halaman selanjutnya. Lihat, perhatikan ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salat faghsilu wujuhakum. Ya, lihat, dengarkan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak salat, basuhlah wajahmu, wa aydiyakum ilal marafiq ya, dan tanganmu sampai ke siku. Ya, ingat, perhatikan kalian ketika berwudu, basuhlah wajahmu, kemudian tanganmu sampai ke siku. Ingat ya, jadi ketika kalian berwudu jangan cepat-cepat ya, ini basuh sampai tangannya sampai mana? Sampai siku kalian ya. Wamsahu biruusikum ya, dan sapulah kepalamu dan basuh ya kepalamu ya. Wamsahu ya, jadi diusap kepalanya berbarengan dengan telinga kalian ya, diusap. Kemudian wa arjulakum ilal ka'bain, dan kedua kakimu sampai kedua mata kaki ya. Jadi ketika wudu harus sempurna ya, harus sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam ayat Al-Qur'an ini. Wa in kuntum junuban fatahharu ya, jika kamu junub maka mandilah. Wa in kuntum mardha ya, ingat, perhatikan apabila kamu sakit, au ala safarin, atau ketika sedang safar, au jaa ahadum minkum minal ghaid ya, atau dalam kembali dari tempat buang air ya, atau kakus, au lamastumun nisa itu sementara atau menyentuh perempuan, falam tajidu ma'an fatayammamu ya, sementara kamu tidak memperoleh air maka bertayamumlah. Jadi ketika sakit atau ketika safar kita tidak menemukan air, maka bertayamumlah ya.
Fatayammamu tadi apa? Sha'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu. Ya. Tadi apa? Maka bertayamumlah dengan debu yang suci, usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Ya, jadi yang diusap apa tadi? Wajah kita, depan tangan kita. Cukup itu saja, tidak semua. Ya, kakinya tidak usah diusap seperti kita apa? Berwudu. Ya, tetapi yang diusap tadi wajahmu dan tanganmu dengan debu yang suci itu. Jadi ketika tayamum ya seperti itu ya. Jadi adik-adik, siswa maupun siswi ketika sedang sakit ya tetap harus mengerjakan sholat ya, walaupun ya kalian demam tinggi, menggigil, tidak terkena air, maka boleh diganti dengan tadi apa? Dengan tayamum ya. Jadi berdasarkan ayat yang tadi Bapak bacakan ya, siapapun yang akan mengerjakan sholat maka dia wajib bersuci atau berwudu terlebih dahulu, karena itu termasuk dari syarat sahnya sholat ya. Dan tentu ya wudunya itu menggunakan air yang suci dan mensucikan. Adapun bagi orang sakit tadi, apabila ia khawatir sakitnya akan bertambah parah ya, misalnya terkena air sakitnya bertambah parah, maka ia boleh mengganti wudu tersebut dengan tayamum ya. Baik adik-adik siswa maupun siswi, semoga ya pembelajaran tentang toharoh ini dapat kalian mengerti ya tentang bagaimana kita bersuci ya ketika sedang sakit ya, tidak bisa kena air ya. Kalau kena air misalnya tadi tambah parah sakitnya, nah, maka boleh dengan tadi tayamum. Tadi caranya yaitu kita tinggal telapak kedua tangan kita ditempelkan ke debu yang suci ya, di mana yang ada debu, kemudian diusap ke wajah kita dan tangan kita ya. Jadi tidak boleh ditinggalkan walaupun kita sedang sakit, sholat harus tetap dilaksanakan ya. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan terkait pembelajaran tentang toharoh bagi orang yang sakit pada hari ini. Ya, tidak ada tugas, kalian cukup simak baik-baik video pembelajarannya dan dipahami. Ya, semoga ya kalian dapat memahami pembelajarannya. Allah mudahkan di dalam memahami pembelajaran kali ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.